Karena kan yang saya hadapi ini kan dugaannya kan orang yang punya kuasa lah, punya kekuatan uang. Dan semua bukti foto-foto nama si laki-laki itu, ASP itu, sama si oknum berseragam itu, sudah saya sertakan di pembuktian persidangan. Suruh mulutnya jujur, kenapa dia mau nikah sama saya? Dan kenapa saya mau bertanggung jawab menikahi dia? Berani nggak? Datang ke saya, akuin perbuatan kalian. Cukup ngakuin aja, nggak perlu minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Selamat datang Mas Yama Carlos. Terima kasih sudah mampir di Eksklusif. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini Yap. dan bisa bersuara. Oke, bersuara ya. Berarti artinya hari ini kita akan buka-bukaan soal Ya. apapun masalah yang lagi rame. Betul. Yang Mas Yama lagi hadapi, yaitu perceraian. Tapi sebelum kita bicara panjang nih soal perceraian, yang paling heboh adalah soal Marco, Ya. anak. Ya. Gimana nih Mas Yama? Ada usaha untuk mengambil atau bertemu dengan Marco seperti apa? Sebenarnya kan mau dari si perempuan itu kan saya nih diem-diem aja menghadapi gugatan perceraian dari dia kan. Saya nggak teriak-teriak di media. Cuman kan intuisi saya selama sebelum dia kabur dari rumah itu saya ada curiga. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, ya saya mainkan intuisi saya itu dengan mencari informasi dan benar. Akhirnya terbongkarlah ini kan bahwa si perempuan itu ada tandemnya. Ketika saya akhirnya berhasil membongkar, itu saya ketemu sama si istri dari tandemnya ini, si ASP. Ini inisialnya ASP. Tandem ini berarti yang diduga selingkuhan dari Oh iya, istri. diduga keras. Oke. Kenapa saya bersikeras memperjuangkan hak asuhnya Marco di saya? Logikanya, kalau saya nggak bongkar ini semua, Marco tuh ada di tengah-tengah kehidupan mereka berdua tuh, pasangan yang nggak jelas itu. Sampai Marco panggil Dedi Marco ke laki-laki panggil itu. Dedi. Masuklah DM dari wanita yang berinisial G ini. Dia ngaku sebagai istrinya si ASP. Nah, untuk usaha ketemu sama Marco itu saya udah 2 kali apa istilahnya ya, mendatangi lah. Dua kali ini di dua TKP yang berbeda. Dan saya datang bukan serta-merta saya datang tidak menggunakan koridor hukum. Saya minta pendampingan dari Babinsa, ya kan, dari kepolisian. Supaya apa? Supaya ya saya mau lihat anak saya mau membuktikan sesuatu. Saya harus didampingi, bukan backingan ya. Yeah. Tapi saya supaya pihak yang berwajib ini untuk menjaga suasana tetap kondusif. Yes. Karena kan yang saya hadapi ini kan dugaannya kan orang yang punya kuasa lah, punya kekuatan uang. Nah, dan dia si laki-laki itu mempekerjakan oknum berseragam. Oknum berseragam ini yang diduga yang ingin menghalang-halangi saya, yang sok jagain Marco dan sok jagain si perempuan itu. Nanti akan dibantah. Itu 16 bukti melawan 39 bukti. 16 bukti dari Si perempuan. Oke, kembali ke Marco tadi. Oke, Marco. Kemudian ada upaya untuk dihalang-halangi. Iya. Ya kan? Itu sejak kapan dan berapa kali memang Mas Yama sendiri tidak pernah ketemu Marco atau tidak Nggak pernah. berkomunikasi? Cuman dikasih video call waktu 23 April, ulang tahunnya dia itu. 23 April, oke. Pengadilan belum memutuskan apa-apa. Itu orang tua kandung mau ketemu anak kandung, itu sebenarnya nggak boleh dihalang-halangi oleh pihak manapun. Meskipun negara sudah ngetok palu pun, sama aja. Ketika orang, iya, hak asuh di Salah satu dimanapun, pihak, tapi tetap kalau anak harus bertemu iya, dengan kedua bertemu aja. Iya. Nggak boleh dia menghalangi. Itu si perempuan sama si pendampingnya itu sok-sokan ngomong, kalau saya mau ketemu dengan Marco, itu harus didampingi dengan orang-orang mereka itu. Harusnya Alasannya? negara tanda tanya sama mereka tuh. Alasannya apa ketika Mas Yama Alasannya? harus ketemu? Alasannya buat saya receh.
takutnya saya bawa kabur. Si perempuan itu ada ketakutan, trauma. Nah, ketika istri Mas Yama ada ketakutan Mas Yama membawa kabur Marco, apakah memang sebelumnya ada usaha dari Mas Yama untuk menjemput Marco kah? Kan saya beberapa kali bilang kan, orang kalau udah busuk di awal, orang kalau udah salahnya udah banyak, dia pasti memiliki ketakutannya juga paling banyak. Segala upaya akan dia pergunakan untuk memanipulasi ini semua. Seakan-akan dia yang paling terzolimi, seakan-akan dia yang paling ditakut-takutin. Padahal, kalau menurut saya, si perempuan tuh cuma buat sampulnya aja, Mbak. Ini orang di belakangnya nih yang punya kekuatan nih, yang bakalan saya bongkar. Dan udah saya bongkar kok di pembuktian di pengadilan. ASP itu yang tandemnya sama oknum berseragam nih, inisialnya DT. DT ini udah saya masukin semua namanya. Jadi nama mereka akan abadi di Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka nih gerombolan dugaan orang-orang busuk yang punya kekuasaan ini nih mungkin sedang memainkan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ya udah deh, itu orang yang punya kekuatan uang semua itu di belakang si perempuan itu. Mas, ini Mas Yama lagi proses cerai, kemudian anak seperti menjadi korban, direbutkan oleh kedua orang tua. Ditawan sama mereka ya? Ya, tapi kalau boleh tahu, pertama kali ketika istri kemudian menggugat Mas Yama, ada nggak sih obrolan soal anak bahwa saya mau pisah, saya mau cerai, ini anak nanti sama saya? Oke. Ada nggak seperti itu? Minimal dengan ada obrolan baik-baik lah di awal, hal-hal seperti ini kan tidak akan terjadi. Oke, aku jelasin kronologisnya ya. Berkali-kali dia ucapkan, mohon maaf ya, mau ingin kembali ke jalan yang benar lah. Yes. Ingin kembali ke inilah, ya pokoknya semuanya ingin kembali ke sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan. Sesuatu yang suci, supaya nampak suci, nampak ya. Sekarang saya pinjam narasinya dia, bahwa dia mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali ke keyakinan. Iya, pokoknya begitulah. Padahal Mbak ya, pernikahan kami sah secara negara pemberkatan gereja, tapi tidak ada yang pindah agama. Tidak ada yang pindah agama. Perempuan itu nggak ada pindah agama. Narasinya mengakibatkan seakan-akan dia pindah agama. Narasinya mengakibatkan seakan-akan saya menyuruh dia, ya mohon maaf, murtad. Padahal nggak ada. Tapi memang dari awal sudah ada kesepakatan bahwa akan berjalan dengan keyakinan masing-masing. Iya. Oke. Iya. Nah, saya mesti ingat tuh. Saya menyesal nikah, mohon maaf, beda keyakinan. Suruh mulutnya jujur. Kenapa dia mau nikah sama saya? Dan kenapa saya mau bertanggung jawab menikahi dia? Berani nggak? Masa harus saya juga yang ngomong di media? Nanti dibilang membuka aib. Iya. Dia bilang 2 kali saya pernah bawa Marco. Makanya apa yang dia lakukan ini ketakutan. Yang dia lakukan sekarang ini adalah imbas karena saya pernah bawa Marco 2 kali. Iya. Mulutnya berani jujur nggak? Kenapa saya pernah bawa Marco 2 kali? Saya ada buktinya loh. Yang pertama, ya, saya bawa Marco karena atas tindakannya dia sendiri. Pergi tanpa izin, pulang dengan keadaan tidak wajar. Saya bawa Marco yang kedua ketahuan kan dia pergi nonton sama suami orang, oknum R itu. Iya. Saya tahu dari mana? Istrinya email ke saya, buktinya ada. Mas, kalau bicara tadi soal gugat, ini setahu saya, koreksi kalau salah, ini kan bukan kali pertama Mas Yama digugat. Saya digugat terus. Sudah berkali-kali. Alasan ikut campur keluarga, alasan dugaan perselingkuhan, sampai sekarang soal agama, soal finansial dan lain-lain gitu loh. Perselingkuhan? Ya yang sekarang ada dugaan begitu. Nah, ini menyikapi dari awal sampai gugatan yang sekarang, ada nggak sih indikasi yang sepertinya ini ada benang merah nih dari awal sampai sekarang yang mungkin kemarin nggak jadi rujuk? Ada nggak sih indikasi dari Mas Yama? Jangan-jangan ini juga ada pengaruhnya dengan yang gugatan sebelumnya?
Ada nggak indikasi-indikasi Gini. benang merah yang mungkin menjadi pemicu yang Saya menduga ya di lingkaran di ring satunya si perempuan itu memang bukan menduga ya, ada sosok yang selalu ikut campur dari awal? dari awal. Ada sosok yang selalu ikut campur. Ada sosok yang selalu ikut campur dan sosok itu yang mendoktrin anak saya. Saya punya rekamannya. Mendoktrin anak saya, jadi anak Marco diajarin paham-paham yang menurut saya itu apa ya, intoleran lah. Pantas nggak sih istri orang sama dugaannya suami orang foto kayak begini nih? Di zoom aja mas. Toh ini udah saya sertakan di pembuktian di PN Tangerang. Pantas nggak sih ini? Ini istri orang sama suami orang nih, yang ngaku-ngaku membawa keyakinan nih. Pantas nggak nih? Mas Yama, soal konflik anak dilibatkan sampai sekarang masuk ke ranah hukum, Mas Yama pasti akan memperebutkan hak asuh. Iya. Ini ada nggak sih peran keluarga baik dari Mas Yama atau dari pihak perempuannya untuk bagaimana mencari titik temu tanpa menjadi besar masalahnya? Nah, kalau saya pribadi sih, saya nggak mau melibatkan keluarga. Nggak apa-apa, saya di sini berjuang bersama dengan tim lawyer saya untuk memenangkan hak asuhnya Marco dengan membongkar sesuatu yang ada di belakang si perempuan itu. Itu saya nggak akan mundur sih, Mbak. Mas Yama, ini Mas Yama dikenal orang sebagai public figure. Siapa yang nggak ketahui sama Carlos gitu. Kemudian dihadapkan dengan masalah perceraian yang agak sedikit rumit gitu loh. Iya, ini bukan perceraian biasa, Mbak. Yes, gitu loh. Beda sama yang lainnya. Kemudian Mas Yama banyak berbicara di media soal proses ini yang tengah dihadapi. Iya. Pihak sana mengklaim bahwa maaf, bercuap-cuap doang di media, nggak ada upaya menyelesaikan secara baik-baik. Itu bagaimana, Mas? Omong kosong semuanya. Saya bisa bilang omong kosong itu mereka. Baik-baik apa? Mereka mau ini. Dugaan keras saya ya, mereka mau saya baik-baik supaya semuanya clear kan. Iya. Saya memaafkan dia. Tapi untuk urusan selebihnya, saya akan tempuh jalur hukum. Berkali-kali saya bilang, udah tuh yang berdua itu, ya, datang ke saya, akuin perbuatan kalian. Cukup ngakuin aja, nggak perlu minta maaf. Kalau dia berani saya tawarkan, malah akui aja, akui perbuatan komplotan kalian, akuin aja. Kalau mereka berani mengaku itu, apa? Saya yang menawar, selesai, tapi Marco bawa sini. Marco bawa sini dan saya tidak akan menutup silaturahmi Marco dengan perempuan yang pernah melahirkan Marco. Dah, tapi selesai. kecil kemungkinan perempuan itu pun tidak mungkin memberikan Marco kepada Mas Yama kan, even dia akan mengaku itu. Iya. Itu kan juga akan kecil kemungkinan kalau melihat situasi sekarang ya. Iya. Itu kecil kemungkinan dia juga mau melepaskan Marco kan. Itulah Mbak, perempuan itu tahu Mbak, kelemahan saya adalah Marco. Saya enggak Mbak, saya ke Marco itu bonding dari kecil. Dari Marco bayi. Dia anak yang saya nanti-nantikan. Dia anak yang papa saya nantikan. Penerus Carlos. Perempuan itu tahu kelemahan saya adalah Marco. Saya nggak bisa jauh dari Marco. Mas, ada yang sedikit terlewat. Maaf aku singgung kembali. Ketika menikah beda agama dan kalian sepakat untuk masing-masing. Yes. Kemudian Mas Yama sendiri ngebonding banget dengan Marco. Yes. Adakah kesepakatan kalian berdua ketika punya anak ini secara keyakinan akan ikut yang mana? Pernah ada kesepakatan seperti itu? Intinya akhirnya saya berbesar hati. Nah, intinya akhirnya saya berbesar hati menyerahkan Marco untuk keyakinan. Silakan ajari anak ini menurut yang kau yakini. Tapi tolong ajari anak ini dengan sesuatu yang baik ya. Jangan sampai melenceng nih. Iya. Kalau sampai melenceng, saya akan ambil alih. Mas, gimana nih Mas? Kedua kali membangun rumah tangga dan sekarang sudah diambang perceraian lagi. Ya sekali lagi saya hat-trick nih. Tapi saya nggak akan nyerah sih. Saya nggak trauma, saya nggak akan nyerah. Setelah ini selesai semua, Marco dan saya settle. Mungkin kalau Tuhan izinkan setahun atau 2 tahun lagi saya pasti nikah. Oke. Mas Yama, terakhir. Kalau istri dan Marco melihat ini, apa yang mau disampaikan? Oke. Boleh? Saya sampaikan.
Ya, dan untuk kesempatan ini saya akan sebutkan nama kau ya. Untuk Arvita Dwi Putri, saya tidak akan gentar sedikit pun. Siapapun yang di belakang kau saat ini, mau oknum berseragam, mau pria dengan inisial ASP itu, dengan kekuatan uang apapun, kekuasaan apapun, saya nggak akan mundur. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan hak asuh Marco. Ya, saya nggak peduli siapa yang di belakangmu. Ingat itu, nggak akan mundur saya. Dengan ancaman-ancaman kalian, dengan kekuatan uang kalian, atau dengan kekuatan penyalahgunaan kekuasaan dari kalian. Saya nggak akan mundur. Catat itu. Ya. Dan untuk Hulek, Thor nggak akan bosan. Hulek sabar, Thor pasti tepati janji Thor ke Hulek. Thor jemput Hulek, kita akan sekolah bareng, jalan-jalan bareng, dan bermain-main bersama. Dan Thor juga janji, Thor tidak akan memutus tali silaturahmi Hulek ke perempuan yang sudah melahirkan Hulek. Ya nak ya, tunggu Thor. Thor sayang sama Hulek. Oke, Mas Yama, terima kasih. Kita cuma berharap yang terbaik, apapun keputusannya, mudah-mudahan masing-masing pihak bisa berbesar hati menerima nanti keputusannya. Amin, amin. Terima kasih Mas Yama sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya sudah datang di X